Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas materi tentang matematika, yaitu mengenai himpunan, pemetaan, dan fungsi. Namun sebelum kita lanjutkan, maka terlebih dahulu kita tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar Anda dapat update materi dari kami. Oke, kalau sudah maka kita lanjutkan. Kita mulai dengan definisi daripada fungsi. Ya. Pengertian fungsi: sebuah fungsi f yang membawa x ke y itu adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota x pada suatu himpunan atau daerah asal atau daerah domain dengan tepat. Sebuah nilai y dari himpunan kedua atau daerah kawan atau ke domain. Himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau range fungsi tersebut. Atau ringkasnya, sebuah fungsi f adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota x dengan tepat pada satu anggota y. Ya. Atau kalau dalam bentuk diagram panah, yaitu kiri habis tanpa cabang. Oke. Nah, coba perhatikan contoh yang berikut, ya. Sebuah fungsi dari A ke B, himpunan A ke himpunan B, ya. Sini kita lihat, ya, dari A ke B. Fungsi tersebut memetakan membawa 0 ke 2, membawa 2 ke 1, 4 ke 2, dan 6 ke 5. Nah, kita lihat di sini himpunan A, di sini semua anggota himpunannya tersebut mempunyai pasangan di B. Semua anggota A mempunyai pasangan di B. Nah, sementara di B itu ada hanya 3 punya pasangan. Di dalam hal ini, himpunan A itu atau daerah asal itu disebut dengan domain. Yang B ini daerah kawan itu disebut dengan kodomain. Nah, anggota-anggota B yang kodomain ini yang mempunyai pasangan di A itu disebut dengan daerah hasil atau range. Ya, daerah hasil atau range, atau R sama dengan buka kurung 1, 2, dan 3. Ya. Kalau ditanya berapa daerah asalnya, ya daerah asalnya D sama dengan 0, 2, 4, dan 6. Kalau daerah kawannya 1, 2, 3, 4, 5. Daerah hasilnya adalah 1, 2, dan 5. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari diagram pada atas yang tadi dapat dilihat bahwa fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota dengan tepat pada satu anggota B. Ya, himpunan A, nah yang tadi 0, 2, 4, 6 disebut daerah asal atau domain. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5 tadi sebelah kanan disebut dengan daerah kawan atau domain, dan 1, 2, 5 disebut daerah hasil atau range. Kedua, notasi fungsi. Fungsi atau pemetaan dapat dinotasi dengan huruf kecil F, G, H, dan sebagainya. Ya, misalnya F membawa X ke Y, dibaca F memetakan X ke Y. Maka Y sama dengan Fx. Fx itu adalah fungsi. Ya, rumus fungsi dibaca dengan F dari X, digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Ya. Suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Ya, contoh. Kita perhatikan di sini. Kita himpunan A, I, U, E, O, B 1, 2, 3, 4. Kemudian dan buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh A ke 1, kemudian I ke 2, U ke 1, E ke 4, dan O ke 2. Kemudian yang B nyatakan pula dengan diagram kartesius, dan C nyatakan pula sebagai F sebagai himpunan pasangan berurutan. Ya, jadi pertama kita nyatakan ini sebagai diagram panah. Ya, ini diagram panah pertama. Yang kedua dengan diagram kartesius. Yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, ada 3 cara. Nah, kita lihat diagram panah.
Di sini kita lihat A ke 1, I ke 2, U ke 1, E ke 4, O ke 2. Nah, di diagram panah. Ya, kita lihat di sini sebelah kiri atau A semuanya punya pasangan. Ya, kiri habis tanpa cabang. Kemudian untuk diagram kartesius, ya ini diagram kartesius. A ke 1, nah dia kita bikin di sini A. I ke 2, inilah dia. U ke 1, inilah dia. E ke 4, inilah dia. O ke kedua, inilah dia. Ini O kedua, O kedua, inilah dia. Diagram kartesius. Kemudian kalau himpunan pasangan berurutan, A ke 1 ini koma, I ke 2 koma, U ke 1 koma, bikin E ke 4 koma, O ke 2 koma. Dipisahkan dengan tanda koma di sini. Ya, ini himpunan pasangan berurutan. Nah, kemudian contoh yang kedua, manakah dari relasi berikut yang merupakan pemetaan? Dari sini A ke 2, B ke 3, C ke 1, D ke 4 dipasangkan kemari. Nah, ini pemetaan atau bukan? Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini kiri habis tanpa cabang. Semua himpunan di sebelah kiri A ini semuanya punya pasangan di B sebelah kanan. Punya pasangan di sebelah kanan. Tidak ada cabang di sini. Maka karena dia habis semua tanpa cabang, maka dia disebut dengan pemetaan. Kemudian yang berikut A, B, C, D. A ke 1, B ke 1, C ke 3. D tidak punya pasangan. Karena ada salah satu anggota yang sebelah kiri ini tidak punya pasangan di sebelah kanan, maka dikatakan dia bukan pemetaan. Kemudian yang berikut yang C. A ke 1, B ke 1, C ke 2, C ke 3, D ke 4. Di sini semua himpunan A ini ke himpunan sebelah kanan, yang sebelah kirinya ini semuanya ada pasangan. Tapi ada satu di sini yang bercabang. Karena dia ada bercabang, maka dia bukan pemetaan. Jadi dia pemetaan kalau sebelah kiri, sebelah sini ini punya pasangan semua atau habis dan tidak ada cabang. Contoh yang ketiga, manakah dari relasi berikut yang merupakan pemetaan? Nah, kita lihat kalau dalam bentuk diagram kartesius ini, misalnya grafik seperti ini. Ini, ya ini merupakan pemetaan. Kenapa dia pemetaan? Nanti kita gambarkan dulu lah ya. Ini kita bikin gambar dulu. Nah, ini grafiknya misalnya. Nah, ini misalnya gini. Nah, manakah yang merupakan pemetaan? Yang kita tengok di sini dulu. Ambil gambar warna biru. Nah, yang A ini pemetaan. Kenapa? Karena kalau dalam diagram kartesius ini kita tarik garis vertikal seperti ini, maka garis vertikal itu yang biru dengan merah itu hanya berpotongan pada satu titik. Ya, maka ini merupakan pemetaan. Ya. Nah, kalau grafiknya seperti ini, merah kita lihat, kita tarik garis vertikal. Nah, ternyata dia berpotongan pada dua buah titik. Ini dia satu. Ini lagi sini satu lagi sini. Jadi dia memotong pada dua buah titik. Kalau garis vertikal seperti ini dia memotong pada dua buah titik, maka dia bukan pemetaan. Kalau ini semuanya memotong pada satu titik. Tidak ada dia, kalau kita tarik garis vertikal dia merupakan memotong dua titik. Jadi yang C ini adalah dia pemetaan, ya. Jadi di sini yang tidak pemetaan adalah B. Karena apa? Karena kalau kita tarik garis vertikal, maka dia berpotongan pada dua buah titik atau lebih, maka dia bukan pemetaan. Oke. Yang berikut, jika NA dengan A, NB dengan B, maka banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah B pangkat A. Ya. Dari A ke B, maka B pangkat A. Ya, B pangkat A dibalik. Contoh, berapa banyak pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut dari himpunan A dan B 1. Masing-masing NA-nya 1, NB-nya 1. Dari himpunan C 1 dan himpunan D adalah 2 anggota. A, B, ini 2 anggota, ini 1 anggota. Kemudian apa lagi? Nah, ini dia belum sampai ampun A ke B lebih pangkat A dan himpunan B ke A pangkat B ya. Kemudian yang C tadi soalnya dari himpunan E, A, B dan F 1. Dan dari himpunan C 1 dan H, A, B, C, NH-nya 3. Dari himpunan I 2, berarti NI-nya banyak anggota I-nya 2. Dan J ada 2 juga, NJ-nya ada 2 anggota.
Dari himpunan K, A, I, U, O, E, dan L 1, 2, 3. Dari himpunan M, A, B, C, D, dan N 1, 2, 3, 4, 5. M, A, B, C, D ada 4, 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Ada 5 anggota. Maka kita jawab, NA-nya tadi 1, NB-nya 1, maka banyak pemetaan adalah 1 pangkat 1 atau 1. Kemudian B, NC-nya tadi 1, banyak anggota C 1, banyak anggota D-nya tadi 2. Maka banyak pemetaan dari C ke D adalah 2 pangkat 1. Mendingan 2. Yang berikut yang C. Selanjutnya C, E-nya 2, F-nya 1. Lihat. Yang berikut yang NE 2, NE-nya 2, NF-nya 1. Maka 1 pangkat 2. Ya, banyak pemetaan adalah 1 pangkat 2 atau 1. Kemudian yang berikut yang D, banyak anggota G-nya tadi 1, N banyak anggota H-nya tadi 3. Maka banyak pemetaan adalah 3 pangkat 1 atau mendingan 3. Yang E, N1-nya banyak anggota I-nya 2 yang tadi. Yang banyak anggota J-nya tidak ada 2. Maka banyak pemetaan adalah 2 pangkat 2, 4. Kemudian yang F, banyak anggota K-nya 5, banyak anggota L-nya ada 3, NK 5, NL-nya 3. Maka banyak pemetaan dari K ke L adalah 3 pangkat 5. Ini 3 pangkat 5, yaitu 243. Oke, yang G, banyak anggota M-nya 4, banyak anggota N-nya 5. Banyak pemetaan dari M ke N adalah 5 pangkat 4. Ya, M ke N, maka 5 pangkat 4. Yaitu 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu 625. Ya, itulah dia tadi. Nah, sekarang ayo berlatih. Ya, tentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi pemetaan berikut nih. Udah ada contohnya. Ini nomor 1 ya. Ini enggak jelas ini. Nah, nomor 1. Kemudian yang kedua, manakah yang merupakan pemetaan dari relasi berikut? Ini dia, ada A, B, dan C. Yang mana? Ya, apakah A saja, B saja, atau C saja, atau ada A dan B, atau A dan C, atau B dan C? Ya, kalian lihatlah contoh-contoh yang sudah diberikan. Dan yang terakhir, jika A 1, 2, 3, 4, B 2, 3, 4, C 2, 4, 6, 8, 10, tentukan banyak pemetaan dari A ke B. Dari A ke B, berapa pemetaannya? Kemudian dari A ke C, berapa banyak pemetaannya? Dan dari B ke C, berapa banyak pemetaannya? Ya, demikianlah materi kita pada kali ini. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.